if we talk about kesetaraan gender di grassroots level, Pak, it's different meaning, it's different character gitu. Jadi coba lihat ya Pak, ya, di desa-desa masih banyak Pak perempuan yang sangat dilimitasi oleh lingkungannya karena perempuan mendapatkan pelabelan, subordinasi, marginalisasi. Ketika dalam suatu forum masyarakat desa gitu, perempuan tidak diikut sertakan dalam forum tersebut. Halo, ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Setelah cukup lama kita nggak bikin konten podcast, hari ini saya mengundang saya diskusi nanti ini dengan Mbak Ria, nama lengkapnya Muhradatul Riyada. Betul Pak. Ria. Saya mengundang Mbak Ria karena saya sangat tertarik dengan aktivitasnya. Mbak Ria ini adalah founder sekaligus direktur dari NGO ya. Betul. Boleh dibilang LSM ya, kita lebih kenal dengan sebutan LSM Siti Sarah Women Center ya. Jadi dia ini founder, direktur sekaligus aktivis perempuan yang bergerak dalam isu-isu kesetaraan gender. Betul. Isu-isu apa lagi? Feminisme? Ya, betul. Termasuk juga ya. Saya tertarik karena LSM ini bergerak dalam isu-isu keperempuan yang di Banua kita, di Kalimantan Selatan belum banyak yang memang bergiat dan melakukan aktivitas dalam pemberdayaan perempuan. Apa kabarnya Mbak Ria? Alhamdulillah baik Pak Toto. Pak Toto sendiri gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah hadir dalam podcast kita ya. Cukup susah biasanya mencari perempuan-perempuan yang memang menjadi aktivis dalam pemberdayaan perempuan ya, terutama yang menyuarakan isu-isu kesetaraan. Saya pertama pengen tanya dulu tentang Siti Sarah Women Center. Ini udah berapa lama, kapan berdirinya, historinya dan latar belakangnya, serta apa sih yang menjadi fokus kegiatan dari Siti Sarah Women Center? Ya, baik Pak Toto, terima kasih kepada Radar Banjarmasin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga Pak Toto yang udah undang saya. Jadi Pak, Siti Sarah Women Center ini berdiri pada tanggal 20 Mei 2020. Dan juga apa yang melatar belakangi. Nah, sebenarnya saya itu kan lulusannya hubungan internasional dan pernah ngambil salah satu course yaitu kesetaraan gender dan politics. Nah, di sana saya sedikit banyaknya belajar tentang kesetaraan gender Pak dari dosen saya seperti itu, dan dosen saya memaparkan bahwasannya masih banyak ketidakadilan gender di masyarakat yang notabene kebanyakan dialami oleh perempuan, walaupun juga sebenarnya banyak juga laki-laki yang mengalami. Dari situ juga saya merasakan bahwasannya di lingkup keluarga saya sendiri pun saya pernah mengalami, dan pengalaman saya sendiri pun saya pernah mengalaminya Pak gitu. Jadi di sana saya sangat tertarik untuk mendalami isu ini, termasuk kan kesetaraan gender termasuk dalam Sustainable Development Goals yang dimana ini salah satu goals dari development dari United Nations untuk declared untuk diimplementasikan di masyarakat seperti itu Pak. Nah, dari situ saya pelajari itu, dan saya juga berpikir bahwasannya apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat gitu. Apa yang sebenarnya bikin saya resah sih Pak di masyarakat gitu. Timbullah saya membaca dan saya melihat satu kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga ketidakadilan terhadap perempuan ketika perempuan ingin bekerja dan melanjutkan pendidikan di keluarga saya seperti itu Pak. Nah, sebelum itu juga saya pernah ke United Nations di PBB di New York. Saya mengikuti forum perempuan di sana. Saya mewakili Indonesia Pak. Nah, pulang dari sana sebelumnya saya ngobrol dengan salah satu aktivis perempuan juga di Amerika gitu. Ria, what is your plan after this forum gitu? Apa rencana kamu setelah forum ini gitu? Apa yang akan kamu lakukan untuk Indonesia gitu? Untuk daerah kamu sendiri gitu. Dari situ saya berpikir bahwasannya saya harus melakukan something gitu Pak. Walaupun it's small actions for me, tapi bagi saya ketika saya bisa membawa energi positif untuk orang banyak, kenapa enggak pada saat itu Pak. Nah, makanya saya ditugaskan di Girl Up dulu di bawah PBB. Lalu saya pikir
sedangkan daerah saya aja masih belum banyak ada forum-forum perempuan seperti ini gitu yang bisa membantu banyak korban, misalkan membantu banyak korban KDRT, membantu pendidikan misalnya. Dan daerah saya pun butuh ini sebenarnya, butuh sesosok role model atau anak muda yang bisa take the action gitu Pak di masyarakat. Nah, maka dari itu saya membangun LSM ini bersama dengan 5 orang tim saya awalnya Pak. Dan alhamdulillah sekarang udah ada 20 staff di LSM kami gitu. Nah, kenapa Siti Sarah? Kebetulan Siti Sarah adalah nama dari nenek saya Pak, dari abah bapak kandung saya sendiri. Beliau selalu mengatakan seperti ini Pak. Sebelum beliau meninggal 11-12 tahun yang lalu, beliau bertanya, Ria, Cu, kamu mau jadi apa nanti? Saya masih berumur 10 tahun waktu itu kan. Saya jawab pengen jadi dokter nih. Karena kan anak kecil selalu biasanya dijawab mau jadi apa pasti dokter ya Pak ya. Mau jadi dokter nih. Oh iya, kalau nanti kamu kemanapun kamu pergi nak, kemanapun kamu melangkah, apapun yang akan kamu inginkan dan lakukan ke depannya, mau jadi apa kamu, sehebat atau setinggi apapun kamu, tapi satu pesan ini, jangan lupakan dari mana kamu berasal, dari mana daerah yang pernah kamu tinggali, kamu lahir di mana, lingkungan kamu, jangan lupakan itu. Walaupun itu small action, tapi ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain, it's a very meaningful, nah gitu kata beliau. Nah jadi ini Pak yang melatar belakangi saya untuk mendirikan LSM ini gitu. Oke, sebuah aksi nyata yang dilakukan seorang generasi muda Banua ya. Tadi merespon kegelisahan. Walaupun sudah pada taraf internasional, tapi berpikir juga kembali dari pesan si nenek tadi, kenapa nggak melakukan sebuah aksi nyata. Tapi kenapa harus mengusung isu gender, isu kesetaraan dengan melalui membentuk LSM? Kenapa nggak bergiat dalam bidang yang lain misalnya? Kalau bicara soal kepedulian, peran serta dan sebagainya. Baik Pak, jadi waktu itu dosen saya bilang, dan saya pernah membaca satu riset di suatu artikel yang dimana if we can achieve gender equality, ketika kita bisa mencapai kesetaraan gender yang dimana partisipasi, inklusivitas dari perempuan maupun laki-laki, ketika mereka memiliki satu tujuan atau ketika mereka memiliki kapabilitas yang mumpuni satu sama lain, kita bisa mencapai pembangunan yang lebih baik lagi Pak, gitu. Saya pikir-pikir, oh iya, kenapa saya pikir seperti itu Pak? Karena ketika kan perempuan itu adalah madrasah utama bagi anak. Jadi perempuan adalah madrasah atau pendidik utama bagi anak. Parenting itu kebanyakan kan ke ibunya Pak, si perempuannya. Ketika perempuannya bisa meraih pendidikan yang tinggi, perempuan itu bisa memiliki pemikiran yang cerdas, otomatis perempuan ibunya itu akan menghasilkan generasi-generasi muda bangsa yang berkualitas gitu Pak. Nah, saya memikirkan bahwasannya kesetaraan atau opportunity pendidikan antara laki-laki perempuan waktu 10 tahun kebelakangan sampai sekarang pun Pak, itu masih condong kebanyakan adalah laki-laki. Apalagi kita lihat dalam skala grassroots level Pak. Kalau kita berbicara masalah data pendidikan di kota-kota besar yang jadi CEO, sudah banyak Pak sebenarnya perempuan yang jadi CEO besar, perusahaan-perusahaan besar. Apalagi kita tahu sekarang udah ada perempuan yang jadi astronot. Oke, we can say it's true gitu. Kesetaraan gender udah diraih. Tapi if we talk about kesetaraan gender di grassroots level Pak, it's different meaning, it's different character gitu. Jadi coba lihat ya Pak, di desa-desa masih banyak Pak perempuan yang sangat dilimitasi oleh lingkungannya karena perempuan mendapatkan pelabelan, subordinasi, marginalisasi. Ketika dalam suatu forum masyarakat desa gitu, perempuan tidak diikut sertakan dalam forum tersebut karena kebanyakan yang datang adalah laki-laki, sehingga
terkadang, saya nggak menyebutkan semua ya Pak ya, terkadang kebijakan yang dihasilkan di desa itu sangat bias gender Pak. Yang dimana sebenarnya kebutuhan perempuan, yang misalkan contoh ya Pak ya, ketika satu desa itu membuat kesepakatan, oke, kita akan bangun polisi tidur misalnya Pak, itu untuk keamanan desa. Let's say it's true, itu untuk keamanan desa supaya suara motor nggak kencang-kencangan ya Pak ya. Tapi di satu sisi ada impact Pak, ketika kebijakan itu kita bangun polisi tidur, perempuan lewat situ Pak, perempuan lewat, reproduksinya akan terganggu Pak, karena dia terguncang rahimnya kalau kita lewat polisi tidur. Dan itu kebanyakan perempuan gak ada yang tahu kalau mereka memiliki hak atau mereka memiliki satu isu lah di situ gitu. Banyak informasi ini yang tidak tersebar di masyarakat gitu. Itu salah satu contoh kecil Pak. Terus lagi Pak, masalah misalkan pendidikan, teknologi dan lain-lain, kesempatan mereka bekerja, soft skills yang kita miliki gitu. Jadi saya berpikir sampai kapan ini akan terjadi kalau misalkan, saya tidak mengatakan bahwa pemimpin laki-laki itu buruk, tidak Pak. Tapi alangkah baiknya ketika kita bisa mencapai satu yang namanya kesetaraan atau kesetaraan voice lah Pak di dalam satu forum. Misalkan perempuan butuhnya apa, laki-laki butuhnya apa, atau kapabilitas si perempuan seperti apa, ditaruhnya di mana expertise-nya gitu. Jadi menurut saya untuk membangun satu masyarakat yang sangat develop atau satu regency yang ingin develop lagi, kita bisa menghasilkan kebijakan yang tidak bias gender gitu Pak menurut saya. Oke, luar biasa nih. Ya. Saya mencoba menangkap tadi supaya nanti jangan sampai terjadi bias tafsir tentang pemahaman kesetaraan gender. Saya mencoba menangkap dari apa yang disampaikan bahwa dimaksud kesetaraan gender lebih pada wilayah ranah domestik keluarga. Dalam hal ini kesempatan yang luas bagi para perempuan Pak. Bisa mendapatkan akses pendidikan, informasi, suara dan sebagainya. Tetapi yang berkembang di masyarakat kan kesetaraan gender itu lebih kepada peran perempuan yang masuk pada ranah eksklusivitas laki-laki. Ada terjadi benturan cara pandang karena setiap orang memiliki pemahaman, pengetahuan, pendidikan berbeda ketika memaknai kesetaraan gender ya. Nah, Siti Sarah nanti juga akan berperan pada wilayah mana? Karena khususnya di Banua, Kalimantan Selatan, kita melihat bahwa memang masih ada subordinat yang cukup dominan ya, ketika perempuan masih berada pada wilayah yang itu nggak jauh dari urusan dapur, kasur, sumur ya, ada istilah yang itu ya yang muncul ya. Saya melihat dari bukan kasus sih, data statistik yang nyata dan itu sudah menjadi pengetahuan kita bersama. Di Tapin cukup banyak perempuan, terutama anak-anak yang masih cukup remaja beranjak dewasa, di usia masih di bawah 20 tahun, secara usia belum matang, yang sudah menikah ya. Belum ada kesempatan karena mereka tidak memiliki pilihan-pilihan. Nah, bagaimana Siti Sarah memandang ini ketika akan ada satu situasi yang mungkin mengalami benturan-benturan kultur dan segala macam. Dan saya mau jawaban yang pertegas dulu di awal sebelum memberikan pandangan terkait dengan itu. Kita sepakati kesetaraan gender yang seperti apa yang menjadi titik tolak Siti Sarah Women Center dalam konteks gerakan-gerakannya. Kesetaraan gender yang seperti tidak adanya pelabelan atau subordinasi lagi Pak, yang marginalisasi. Tidak ada lagi seperti itu. Jadi semua orang memiliki hak untuk bersuara. Semua orang memiliki hak untuk menyetarakan atau mengungkapkan apa sih hak-hak yang mereka butuhkan, seperti itu Pak. Jadi kesetaraan yang dimana ini tidak ada lagi pelabelan, misalkan perempuan tidak bisa nih jadi pemimpin, atau perempuan nggak bisa kerja, atau perempuan ngurus anak aja di rumah, atau perempuan nggak bisa bersekolah, nggak bisa meraih pendidikan tinggi karena mereka ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga, atau misalkan perempuan yang udah S2 di luar negeri
sekalipun mereka jadinya ngurus anak, tapi ujung-ujungnya mereka ngurus anak. Kenapa mereka nggak kerja aja? Toh udah capek-capek kan sekolah. Nggak ada lagi gitu Pak pelabelan seperti itu yang disudutkan terhadap salah satu gender. Atau misalkan yang mencari nafkah itu hanya laki-laki gitu. Yang tugasnya cari nafkah hanya laki-laki, dan perempuan ya udah nggak usah financially mereka nggak bisa independen gitu Pak. Tapi kan secara choices kita pengen salah satu gender itu memiliki choicesnya masing-masing gitu loh Pak. Jadi sebagai perempuan kita tidak dipertanyakan lagi gitu. Mengapa, kenapa kamu memilih choice seperti itu? Atau misalkan kita dilabeli misalkan di dalam kasus kekerasan ya Pak ya, KDRT, misalkan kekerasan seksual pun korban atau yang kebanyakan perempuan ini dilabeli sebagai misalnya kamu sih terlalu seksi misalkan karena kamu perempuan, kamu yang terlalu bersolek gitu, kamu yang terlalu feminin banget sehingga menimbulkan sudah korban fisik, korban mental lagi Pak gitu. Apakah kebanyakan menurut data ya Pak ya, kebanyakan menurut data kan itu perempuan dilabeli seperti itu ya karena secara fisik dan harfiah ya karena perempuan itu yang salah gitu loh Pak. Maksudnya kayak karena perempuan itu yang bersolek gitu. Kamu yang mengundang laki-laki gitu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh misalnya gitu Pak. Nah habis itu juga kita selalu dipertanyakan juga kenapa perempuan itu memilih pendidikan daripada pernikahan gitu. Kenapa udah tua kok belum nikah gitu. Sedangkan kebanyakan laki-laki juga banyak sih Pak juga yang dipertanyakan seperti itu. Tapi kebanyakan kan kita gitu perempuan yang selalu disalahkan pada akhirnya seperti itu Pak. Nah dan lagi pelabelan perempuan nggak mempunyai mental yang cukup untuk menghadapi masyarakat sebagai pemimpin gitu Pak. Kalau di Kalsel sendiri ya Pak ya, kita berbicara di Kalsel, saya menginterview, saya pernah ngambil sampel data gitu. Kenapa di Kalimantan Selatan, terutama di HSU ya Pak ya, perempuannya jarang ada yang mau jadi kepala desa, jadi pemimpin lah di sana. Saya tanya anak-anak di desa-desa seperti itu yang umurnya udah SMA beranjak mau masuk kuliah. Suatu saat nanti kamu mau nggak? Saya bilang Pak jadi kepala desa mungkin yang jadi seorang leader yang kamu bisa membawa masyarakat lebih baik lagi gitu, atau kamu buat kebijakan-kebijakan yang ramah gitu, kebijakan-kebijakan yang bisa buat masyarakat gitu. Enggak Kak. Kenapa? Aku bilang, karena ya gak berani, takut. Ya masih banyak laki-laki yang bisa jadi pemimpin katanya. Kita perempuan ya kita ngikut-ngikut aja Kak gitu. Kita gak berani Kak banyak bersuara kayak gitu karena masih banyak tokoh-tokoh yang lain gitu. Padahal ide-ide mereka bagus Pak. Anak-anak ini idenya bagus gitu. Saya arahkan gitu. Kamu melihat apa sih permasalahan di desa kamu? Oh banyak Kak. Pertanian, perikanan yang harus selalu dikembangkan segala macam seperti itu. Sebenarnya mereka mempunyai entitas untuk kapabilitas gitu untuk bisa jadi pemimpin ke depannya atau kapabilitas sebagai orang yang sangat-sangat terdidik gitu Pak. Tapi balik lagi mereka ada salah satu anak yang bilang seperti ini. Karya aku dipaksa nikah sama orang tua aku padahal aku pengen kuliah Kak, lanjut kuliah gitu, aku pengen dapat beasiswa, aku pengen keluar negeri dan lain-lain, tapi ya karena aku dilabeli adalah seorang perempuan gitu, jadi kayak aku tuh nggak pantas Kak di masyarakat gitu kayak untuk tinggi-tinggi karena nanti katanya cowok-cowok takut gitu sama. Dan saya pun mengalami itu Pak, saya pun mengalami kayak Ria lo tuh kayak bahasa kasarnya Pak, Ria lo tuh gak usah banyak ngomong deh, gak usah terlalu berani karena nanti banyak cowok yang takut loh sama kamu kayak gitu, kamu hati-hati ini loh. Apakah saya perempuan jadi saya digitukan gitu loh Pak, maksudnya why not sebagai perempuan kita bisa mempunyai encourage gitu di dalam diri kita gitu. Jadi ini kan dua persoalan berbeda ya. Iya, Pak. Satu sisi tadi adalah upaya untuk menghapus labeling, mengurangi, mengeliminir atau bahkan kalau bisa menghapus. Tapi satu sisi ada persoalan juga, ternyata yang menjadi fokus, yang menjadi subjek dari Siti Sarah Homer ini dalam halnya perempuan sendiri kan belum memiliki belum memiliki
kesadaran, keyakinan, keinginan dan kemauan. Kedua persoalan berbeda, mana yang menjadi fokus utama? Karena dua-duanya kan kalau dilakukan agak susah dan agak berat. Bicara soal kultur satu sisi, tapi bicara soal kapasitas personal dari masing-masing perempuannya juga. Dalam situasi seperti ini, Siti Sarah Center mau kemana yang mau di ini tadi? Iya. Jadi kita lebih ke soft approachment dulu ya Pak ya. Maksudnya kita melakukan soft approachment kepada masyarakat juga gitu. Misalkan kita ada nama programnya Amplify Her. Jadi Amplify Her ini kita bisa raising girls kayak anak-anak perempuan yang masih SMP, SMA gitu, mereka mau arahnya kemana gitu. Kita pendampingan, sosialisasi. Pendampingan juga Pak, sosialisasi juga. Nah, dan pelatihan ke arah teknologi dan juga pendidikan beasiswa dan segala macam. Kita di ada beberapa mana aja itu di HSU sih Pak, masih sekarang di Danau Panggang terutama gitu, dan sama di Banjang. Masih wilayah HSU masih ya? Basis wilayah HSU, tapi juga ada di Balangan gitu Pak. Nah, jadi kita approach mereka. What do you want gitu? Apa yang kamu ingin lakukan ke depannya? Kita mau seperti ini Karya, kita mau punya usaha gitu. Ada yang emang nggak mau sekolah Pak, emang nggak mau melanjutkan pendidikan, ada yang memang mau menikah gitu. Dan balik lagi kan itu termasuk pilihan masing-masing Pak. Kita nggak bisa juga maksa. Oke, kita kan harus setara, jadi perempuan itu harus pendidikan. Enggak seperti itu Pak. Tapi kita ini artinya Siti Sarah hadir di sini adalah memberikan choices untuk para perempuan atau laki-laki, atau memberikan arahan untuk mereka. Whatever your choice, it's your choice gitu. Apapun pilihan kamu itu ada pilihan kamu yang terbaik apa. Ketika kamu misalkan kita kan mau ekonomi kita setara sama karena saya pengen bantu suami saya, gimana caranya, kita kasih pelatihan Pak gitu. Kita kasih arah. Misalkan saya mau sekolah Kak kayak gitu. Jadi tergantung situasinya gitu. Jadi gini Pak, kami membawa pemikiran adalah siapapun kamu, apapun latar belakang kamu, maupun kamu laki-laki atau perempuan, ketika kamu memiliki kredibilitas atau kapabilitas yang cocok lah, mumpuni lah, maksudnya yang ada di satu bidang itu, why not? Walaupun kamu perempuan, it's okay gitu, ataupun laki-laki. Tapi kebanyakan pada masyarakat yang dimana misalkan senior junior, apalagi senior yang notabene adalah laki-laki ya Pak ya, tidak sama sekali memberikan ruang kepada perempuan untuk ya tadi melakukan permusyawaratan, maksudnya berdiskusi lah di desa tersebut, apa sih yang mereka inginkan itu. Dan mereka nggak mau, maksudnya bukan nggak mau, tapi belum memiliki awareness terhadap situ Pak. Apa tantangan terberat yang dirasakan ketika mencoba membangun kesadaran, mengedukasi, sosialisasi, pelatihan, apapun bentuknya dari kegiatan atau aktivitas Siti Sarah, yang paling dirasakan tuh apa tantangan terberat dan terbesarnya? Ya, tantangan terberatnya sih sebenarnya Pak, komunikasi ya, approachment ke masyarakat gitu, approachment ke leadernya. Tapi masih bisa berubah nggak? Dan masih bisa, mereka masih open minded nggak sih dengan hal yang baru, wacana-wacana yang selama ini belum menjadi sesuatu yang bisa diterima dalam kultur masyarakat sana gitu? Kalau anak-anaknya yang SMP SMA? Ya, boleh. Terbuka. Iya. Yang tadi? Yang ibu-ibunya mungkin yang udah old fashion ya Pak ya. Kita mengarahkan lebih kayak ke pemberdayaannya sendiri gitu. Maksudnya kita selalu tanya soft approachment-nya, komunikasinya juga. Selama ini permasalahan ibu-ibu apa di sini gitu? Oh, akses kesehatan Mbak gitu. Kita banyak di sini yang terkena ini dan segala macam seperti itu. Jadi kita disesuaikan Pak. Kadang tantangannya tuh beda-beda kan Pak. Kadang kalau kita mau geografis dan demografisnya demografisnya kan beda Pak. Kadang kalau kita mau implementasi program ini kan kadang nggak cocok ya Pak ya sama daerahnya gitu. Jadi kita implementasi program yang dimana juga inklusivitas perempuan di kesehatan. Misalkan di desa ini memang permasalahannya dari di kesehatan. Oke, kita bikinkan program untuk kesehatan gitu Pak. Kita datangkan dokter-dokter untuk volunteer ya Pak, dokter-dokter yang volunteer itu buat ngecek kesehatan ibu-ibu ini, apakah untuk mencegah kanker serviks misalnya, yang dimana juga notabene banyak perempuan yang mengalami itu gitu. Itu sih Pak. Terus tantangannya adalah
juga ketika di masyarakat itu ada yang nyeletuk kan itu ke barat-baratan Mbak gitu. Ada juga ya? Ada juga Pak. Salah satu leadernya gitu. Kayak kan kita sebagai suami kan kita punya kuasa. Oh, ini laki-laki yang bertanya? Laki-laki Pak. Okay. Kita kan punya kuasa Mbak. Ya terserah kita di rumah. Itu kan saya yang punya rumah tangga. Konsep pemimpin imam gitu ya? Iya Pak. Konsep pemimpin imam gitu. Kan imam kan punya tanggung jawab dan juga ada power lah di situ katanya Pak. Oke, kita setuju Pak. Kalau misalkan di dalam Islam, saya nggak mengalak kalau misalkan mengatakan bahwasannya perempuan kalau di rumah tangga juga harus sama gitu sama suami gitu. Enggak, karena saya orang beragama. Maksudnya saya punya agama, saya meyakini itu kalau misalkan kita harus mengikuti pemimpin kita yaitu suami kita gitu apa. Tapi alangkah baiknya, karena gini Pak. Kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena relasi kuasa yang timpang dan kekerasan seksual juga seperti itu. Misalkan ini kan pemahaman kita yang sudah mengerti. Bagi mereka tetap kan relasi. Jadi saya selalu bilang gini, menurut saya Pak, perempuan itu nggak mau kok maksudnya setara-setara amat tuh enggak. Cuman ketika komunikasi itu bisa dibangun secara setara di dalam rumah tangga nih misalnya pasti ada kan maksudnya konflik lah di dalam rumah tangga bapak yang kadang istri bapak ngerasa dia super power dan segala macam bapak nggak bisa handle segala macam bapak merasa nggak dihargai sebagai suami. Menurut saya juga kan itu kadang tantangannya Pak ya kan memang ada perempuan yang di rumah tangga juga lebih dominan gitu daripada suaminya. Jadi kita juga melakukan beberapa pelatihan komunikasi kayak di rumah tangga supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan karena banyak Pak KDRT juga yang karena komunikasi nggak jalan karena komunikasi itu jalan sebenarnya tapi mandet kayak ada yang nggak ngerti keterbukaannya mungkin kayak gitu. Nah jadi memang ada kan itu ada peak ya Pak pendidikan keluarga kayak peak harapan di satu desa gitu. Jadi peaknya itu yang kita latih juga gitu biar. Ini kan yang saya dari awal katakan karena bisa jadi bias tafsir. Ternyata faktanya terjadi bahwa ketika mendengar kesetaraan gender ini seolah-olah sebuah wacana, sebuah pemikiran, sebuah budaya yang tidak berasal dari Indonesia, tidak berasal dari pemahaman-pemahaman Islam, tidak berasal dari kultur kita gitu ya. Sehingga akan muncul penolakan kayak gitu. Dan itu memang terjadi. Ya, ini tantangan ya. Tapi tantangan lain ada nggak misalnya? Banyak LSM itu kan agak kesulitan ruang gerak aktivitasnya dari sisi funding, pembiayaan. Ini dari mana nih fundingnya? Apakah masih mandiri? Apakah urunan gitu ya? Bentuk volunteer dari beberapa orang dan stafnya atau orang yang bergiatnya memang benar-benar bekerja secara volunteernya itu, atau memang ada pihak ketiga? Karena kan perannya bagus ya, eksistensinya perlu didukung. Tapi kalau terkendala funding kan juga jadi persoalan juga. Niat baik kan jadi nggak tersampaikan. Gimana itu? Ya Pak, balik lagi ya, walaupun LSM bergerak di sosial ya Pak ya, ujung-ujung kita pasti membutuhkan funding dan keuangan gitu, materi dan segala macam. Alhamdulillahnya kita dapat grant kadang Pak, grant dari beberapa negara misalkan kita apply grant gitu dapat berapa ribu $, misalnya gitu. Terus kita ada crowdfunding juga gitu. Sama itu bukan persoalan yang substantif banget gitu ya, masih ada. Tapi awal-awal memang kita survive, kita struggling in funding Pak gitu. Tapi lambat laun berjalannya waktu karena saya sendiri pun Pak dan tim-tim kita tuh memang kita menyukai tantangan. Maksudnya saya sebagai leader lah katakan di situ, saya selalu bilang ke tim-tim saya whatever our conditions gitu, kalau niat kita tuh baik, kalau niat kita tuh sama-sama ingin membangun tim yang solid, yang networking atau tim yang pokoknya solid lah, kita networking kita bagus, kita sama orang baik, kita sama orang menghargai gitu, pasti kita juga akan dapat sesuatu hal yang itu di luar ekspektasi kita. Karena saya juga mengalami beberapa penolakan. Sorry lah. Sempat gitu juga ya? Sempat. Jadi struggle-nya di awal gitu ya? Struggle-nya di awal. Saya jadi LSM, bangun LSM juga niat baik ya, ke masyarakat. Mengalami penolakan Pak. Sorry Pak. Ya ini memang tantangan banyak LSM ketika bergiat ya. Penolakannya tidak hanya dari sisi
di awal saja, pada tingkat yang ekstrim bahkan malah pada ancaman, ancaman, Pak. Intimidasi, provokasi dan segala macam. Apalagi tadi sejak awal saya selalu menekankan, tema, isu, wacana yang dimuncul dan dibangun serta disampaikan ke publik ini sesuatu yang bagi mereka itu sesuatu yang bertentangan. Iya, ini Pak. Makanya saya sengaja mengundang, pengen tahu seperti apa gerakan-gerakan yang dilakukan. Kita coba perlebar diskusinya. Saya tertarik karena tadi di awal disebutkan sudah pernah berinteraksi dengan beberapa kalangan di internasional di luar negeri. Betul, Pak. Mereka tentu melihat Indonesia, Kalimantan Selatan, khususnya lagi di daerah itu tadi, punya keunikan. Satu wilayah kawasan yang agak teralinasi dari komunitas sosial yang memiliki akses transportasi, fasilitas dan segala macam. Betul, tentu mereka sangat aware juga ini memang perempuan-perempuan yang diinginkan. Iya, Pak. Bagaimana dengan bahasa saya nilai-nilai? Nilai-nilai yang diusung Siti Sarah Women Center ketika menjadi bagian dari jejaring LSM yang bergerak secara lokal, tetapi bagian dari kelompok global, saya katakan seperti itu. Tentu ada sebuah bukan doktrin, tapi sebuah pemikiran, sebuah ide juga yang secara nilai latar belakang budaya berbeda, pasti ingin disampaikan. Clash, masyarakat sementara menolak dan segala macam. Bagaimana menjembatani ini? Jadi kita tuh menyesuaikan, Pak, dengan culture dan juga pemikiran juga. Karakteristik orang-orang di setiap daerah kan beda. Kalau misalkan kita mengatakan saya bergerak nih, misalkan di Europe, otomatis kan saya juga harus mengikuti pemikiran-pemikiran orang Europe seperti apa, Amerika seperti apa. Dan apa konsep mereka di Amerika, di Europe tentang makna kesetaraan? Kesetaraan gender itu adalah mereka lebih tadi bebas untuk memilih secara seksualitas, secara pilihan gitu, Pak. Misalkan secara seksualitas mereka mau berdandan seperti apapun, walau feminim, maskulin, itu adalah pilihan mereka gitu. Jadi mereka mau bekerja di lingkup yang sangat feminin, ya itu adalah pilihan mereka. Itu kalau di Amerika ya, Pak. Secara seksualitas pun misalkan pemilihan mereka, mohon maaf kalau gay, lesbian gitu, itu juga termasuk di situ, Pak. Mereka kan ibarat kata feminis group ini kan merupakan grup yang powerful lah, Pak. Gitu, kayak voice-nya tuh sangat kuat gitu. Jadi orang-orang dari LGBTQ+ community ini ingin suara mereka juga terdengar. Tapi kalau misalkan mereka bikin kelompok sendiri, gak terlalu wow gitu, Pak. Gak terlalu didengarkan kadang waktu 10 tahun yang lalu lah. Karena masih kecil banget, Pak. Nah, untuk itu mereka nimbrung ke feminis yang karena kalau grup feminis kan udah tak jadi dari tahun 1800. Dan di Eropa. Iya, Pak, Amerika dan Eropa. Kalau feminis kan udah besar banget dari tahun 1800 waktu itu ya, Pak ya. Nah, jadi salah satu jalan untuk di situ ya udah mereka mencampurkan diri atau menimbrung gitu. Pak. Jangan-jangan sudah ada orang-orang dari kelompok LGBT ini yang menjadi bagian dari gerakan feminisme sehingga mengusung itu. Banyak, Pak. Nah itu yang saya maksud dari awal tadi, bahwa ada kekhawatiran. Ini pertanyaan kritis dari saya sebagai jurnalis. Ini yang saya maksud ketika membawa gerakan-gerakan isu dan pemahaman-pemahaman tentang kesetaraan gender. Dan kekhawatiran saya kan ternyata terbukti disampaikan. Saya agak menyinggung dari awal tapi terucap LGBT dan segala macam. Pertanyaan kritis saya dan pemikiran kritis saya adalah jangan-jangan nextnya kita nggak tahu setahun, 2 tahun, berapa tahun ke depan gerakan ini akan beralih pada satu isu yang malah didomain oleh LGBT ini tadi. Dengan kata lain nanti adalah jejaring dari kelompok feminis, jejaring dari kelompok kesetaraan gender yang nilai-nilai diusung itu adalah memberikan ruang yang sama gitu ya, baik pada ruang publik atau domestik dalam hal yang menjadi hak-hak perempuan sesuai dengan fitrahnya, kok beralih kepada nilai-nilai kebebasan ini tadi. Dan ini tadi akan menjadi agen mengusung itu kan. Kita. Gimana Mbak Ria menghadapi dan memandang itu dari pertanyaan kritis saya ini? Iya, Pak. Jujur, Pak, sebelumnya saya juga pernah di forum-forum itu sebenarnya saya dilatih juga untuk bersuara tentang itu. Betul, ketika dia bertanya tentang ini. Apa jawabannya? Jadi gini, Pak,
di Siti Sarah sendiri kita menganut nilai-nilai yang juga kita meyakini di dalam Islam seperti apa. Betul, gitu. ya. Jadi kita nggak terlalu kesana Pak. Oke. Kita tidak berani, kita tidak mau, dan kita tidak sesuai dengan value kita. Oke. Gitu. Jadi value kita itu hanya sebatas di ranah gender perempuan dan laki-laki serta anak gitu. Sedangkan value-value itu kan, tapi secara tidak sadar kan, saya salah satu kader nih misalkan Pak dari grup feminis ini, dan saya dapat beberapa pelatihan. Tapi terkadang saya filter lagi Pak, filter lagi yang mana sesuai value di Indonesia, mana yang enggak, mana yang sesuai value di agama saya di Islam, mana yang enggak gitu. Jadi value itu yang kita tanamkan ke masyarakat. Maksudnya value yang tadi yang udah saya filter, saya buang yang enggak sesuai gitu Pak. Tapi dari mereka sendiri, mereka juga tidak memaksakan Pak sebenarnya. Jadi saya ada yang namanya report kan Pak, report bulanan. Misalkan dalam kegiatan dulu waktu saya di Grow Up, ada yang namanya report bulanan. Mereka juga paham Pak kondisi masyarakat di Indonesia seperti apa. Indonesia sangat-sangat menolak adanya kelompok ini. Mereka paham gitu. Ya tadi yang kami jelaskan, kami tidak bisa memaksakan program ini ada di Kalimantan Selatan sini karena di sini sangat-sangat ditolak gitu. Kami bilang seperti itu. Dan grant itu pun Pak, mereka juga nggak memaksakan, maksudnya tidak menjadi salah satu klausul ke sana enggak. Misalkan waria apa dibantu enggak gitu. Tapi kita lebih ke, kita memahami HAM-nya aja Pak, hak asasi manusia. Jadi kita nggak diskriminasi juga. Kita nggak mengajarkan juga, misalkan ketika kamu bertemu dengan salah satu gay atau transgender atau lesbian dimanapun itu, walaupun itu ada di Amuntai Pak, kan banyak tuh waria bencong-bencong lah istilahnya di sini. Saya selalu meyakini seperti ini ya Pak, bedakan antara norma yang menyimpang yang mereka lakukan dan juga hak-hak mereka sebagai manusia. Karena apa Pak? Hak kita sebagai manusia, akses kesehatan, pendidikan, pangan gitu ya Pak. Mereka berhak untuk mendapatkan pekerjaan misalnya. Bedakan dengan seksualisme. Misalnya contoh begini, kita tahu dia adalah seorang lesbian atau gay atau transgender, bencong lah istilahnya. Ketika dia sakit, dia datang ke puskesmas, ditolak dia hanya karena dia lesbian gender. Dia udah sekarat nih Pak, udah mau sekarat, tolong saya. Tapi karena mereka diskriminatif, maksudnya kamu kan transgender, aku nggak mau ngelayanin kamu. Tapi kan dia sama as long as dia WNI, warga negara Indonesia gitu, dan dia berhak untuk mendapatkan itu. Nah itu yang menurut saya harus dibedakan gitu Pak, ketika kita berbicara tentang seksualitas orang dan juga HAM. Karena kebanyakan orang selalu kan katanya LGBT menggaung-gaungkan HAM, atas nama HAM sih mereka gitu. Sedangkan norma itu beda. Itu kan norma penyimpangan seksual, dan HAM harus dibedakan gitu. Saya memahami. Kita fix ya, memahami dan sepakat bahwa Siti Sarah tidak mengusung itu dan segala macam. Dia lebih banyak bergerak. Saya meyakini seperti yang diyakini tadi oleh Mbak Ria, punya value yang dipertahankan, idealisme terkait dengan keyakinan agama, keyakinan norma, keyakinan budaya, dan prinsip-prinsip dalam hukum di Indonesia. Gini, saya paling suka bicara tentang tema gender, bukan dalam konteks karena secara fisik gender ya, tetapi tentang apa yang menjadi wacana mereka, pemikiran mereka, harapan, keinginan. Ada sebuah pandangan kritis saya yang saya khawatirkan, ini pandangan pribadi sekali, bahwa orang-orang Indonesia, ya siapapun ya yang bergiat dengan wacana tentang pemikiran-pemikiran ini, apa tidak akan menjadi bagian yang tanpa disadari atau disadari secara tidak langsung atau tidak langsung adalah orang-orang yang kemudian menjadi agen, ya, orang-orang yang menjadi aktor juga sekaligus agen yang kemudian mengusung wacana ini. Mungkin di awal tidak bicara tentang penyimpangannya. Yang menurut saya menariknya adalah penyimpangan orientasi seksual dialihkan kepada wacana penyimpangan perilaku sosialnya di masyarakat. Lalu kemudian ditarik kepada wacana tentang HAM dan segala macam. Yang saya ingin memperdebatkan ini dari sisi ketika pemikiran ini secara prinsip fundamentalnya dalam sisi apapun di Indonesia kan ditolak. Tetapi secara halus akan masuk
ya kan, melalui berbagai macam program kegiatan. Dan salah satunya agen dan aktornya adalah kelompok NGO ini tadi. Spesifik orang-orang yang bergiat di dalamnya, memainkan peran. Nah, itu tadi yang saya maksud. Ya, ada doktrin melalui kursus tentang ini kalau kamu ditanya ini gini. Gimana Mbak Sarah mandang? Saya ada kekhawatiran secara pribadi karena ini bagian kok jadi saya malah gini ya. Tapi sekali lagi saya katakan saya menarik mempertanyakan ini bahwa apakah tidak ada kekhawatiran bahwa secara pribadi, secara personal, pemikirannya, perasaannya, doktrinnya, lalu kemudian menjadi berpikir bahwa oh iya ya benar. Ketika kita memandang ini sesuatu yang salah, tetapi dilabeling dengan perspektif yang berbeda dengan nilai-nilai humanis, HAM dan sebagainya, nilai-nilai sosial dan sebagainya, orang akan mulai sedikit berubah pemikirannya. Nah, gimana Mbak Ria nanti akan merasakankah seperti itu? Pemikirannya akan mulai ini walaupun masih punya idealisme sampai sekarang tentang prinsip itu? Iya Pak, jadi harus hati-hati juga kadang Pak dalam membangun awareness di masyarakat gitu. Saya juga, ya tadi balik lagi saya selalu filter apa yang saya sosialisasikan ke masyarakat. Saya pertegas lagi, tidak lagi bicara tentang konteks Siti Sarah dalam giat dan perannya. Saya lebih melihat bagaimana sosok Mbak Ria yang hadir membawa pemikiran, kemudian dalam bentuk real edukasi, sosialisasi, nilai-nilai baru di masyarakat terkait. Oke, saya nggak berdebat, saya sepakat ada ini. Saya bicara secara konteks Mbak Ria sebagai personal, sebagai founder sekaligus ya, karena kan founder ini kan orang yang paling sentral. Ketika ideologi, idealisme, pengetahuan, pemahaman dan doktrinnya sudah mulai bergeser nih. Ya, karena tadi sejak saya menyimak di awal, doktrinnya udah mulai masuk kayaknya. Doktrin tentang nilai-nilai yang kita pertentangkan LGBT. Nah, tadi Mbak Ria juga menyebutkan bahwa kelompok ini sudah mulai masuk pada gerakan feminisme di Amerika dan di Eropa. Nextnya saya katakan tadi di awal kan, di beberapa tadi, di awal tadi juga, setahun 2 tahun, berapa tahun kemudian mereka akan lebih mendominan. Dan tentu jejaringnya juga akan mulai dimasuk lagi, didoktrin lagi. Gimana Mbak Ria nanti akan menempatkan dan memposisikan diri. Karena saya bicara ini dalam konteks fakta yang saya temukan banyak, bukan banyak ya mungkin, beberapa cendekiawan, pemikir, pengusung, aktivis gerakan-gerakan ini justru yang awalnya kontra, sekarang udah mulai beralih gitu, memberikan dukungan moral, bukan secara langsung, tetapi dukungan moral dengan cara memandang misalnya dulu mereka dianggap sesuatu yang salah, sekarang udah dinilai sesuatu karena HAM tadi. Apapun itu, kira-kira gimana? Saya tetap pada prinsip saya Pak ya, saya tidak pro terhadap itu gitu. Saya hanya membicarakan tentang perempuan. Dukung nggak LGBT? Tidak. Saya tidak mendukung. Sepakat dengan nilai-nilai tadi? Iya, sepakat dengan. Tapi ketika LGBT mendominasi gerakannya, menumpangi, menunggangi, menempel apapun itu dengan gerakan feminisme, kesetaraan gender, dan mencoba untuk mengusung nilai-nilai baru agar memberikan fasilitasi ruang kepada kelompok-kelompok ini. Ayo dong diperluas, jangan perempuan aja. Kan ada laki-laki tapi nalurinya, jiwanya, kecenderungannya ke perempuan. Maknanya dong mereka juga sebagai perempuan. Apa akan dilakukan juga nanti? Kita tetap pada value-value kita Pak. Maksudnya saya tetap ketika bertentangan dengan nilai-nilai mereka, apa yang akan dilakukan? Tetap sejalankah karena mereka fundingnya memberikan grant tadi, atau akan memilih ya sudah kita mundur, atau gimana pilihannya? Jadi kita tidak akan sejalan Pak. Maksudnya kita tidak. Jadi kita lihat-lihat juga Pak funding itu sebenarnya. Funding itu untuk siapa? Kan biasanya kalau funding grant itu untuk all women's. Ya udah berarti perempuan aja nih berarti gitu. Nah, tadi kata Bapak ketika ada yang udah sebenarnya dia laki-laki tapi keperempuanan, kita balik lagi Pak berbicara tentang individualnya sendiri seperti apa gitu Pak. Maksud saya tidak pernah akan bergeser juga mengenai prinsip misalkan tadi saya mendukung LGBT tiba-tiba gitu, karena tadi saya dipush oleh orang feminis untuk kenapa kamu sebagai aktivis feminis kamu tidak kesini, enggak, karena saya
keras pada diri saya hanya membicarakan tentang perempuan dan anak, dah titik gitu. Saya tidak akan pernah membicarakan tentang gender lain, misalkan tadi transgender dan segala macam, saya tidak membicarakan hal itu gitu. Jadi ranah kami hanya di perempuan aja, saya bilang kayak gitu Pak. Dan ya pasti kan di Amuntai katanya juga ada waria, ya tadi yang Bapak bilang tadi seperti itu. Kita tidak mencakup ke sana gitu, karena itu udah ada aktivisnya lagi sendiri Pak. Tapi kalau saya, kita fokusnya di situ aja, saya bilang gitu. Saya juga sangat hati-hati memilih funding itu Pak. Iya, karena gini, fakta bahwa funding yang sangat aware ya terhadap nilai-nilai kesetaraan, feminisme, HAM itu justru dari luar. Iya, yang betul. tentu mereka membawa nilai-nilai mereka sendiri, agenda mereka sendiri, misi mereka sendiri kan. Ini saya khawatirkan akan meracuni, bukan apa ya, bahasanya mempengaruhi kali ya. Kalau meracuni kan seperti udah mati otak gitu ya, nanti benar-benar kena dogma. Tapi kalau mempengaruhi kan sedikit banyak bergeser nih. Ketika mempengaruhi itu membangun kesadaran secara personal dia dari dalam gitu kan bahaya juga gitu. Bahaya Pak. Iya, tapi saya tanya pribadi, dari ya gimana memandang isu-isu LGBT yang saat ini cukup masif. Iya, dikampanyekan, diwacanakan, dimunculkan, diusung dengan melalui berbagai macam bentuk dan format, baik simbol-simbol bendera, nilai pelangi atau apapun itu, gimana mandangnya? Menurut saya ini emergency sebenarnya Pak. Emergency. Sampai titik pada mana emergensinya? Udah. Skala 0 sampai 100 berapa? Ya sekitar 60. 60. Kenapa emergency dan seperti apa bentuk emergensinya? Emergensinya adalah selalu digabungkan yang tadinya kita berniat hanya untuk membantu kelompok-kelompok marginal misalnya yang susah akses pendidikan, kesehatan misalnya dan lain-lain. Tiba-tiba kan mereka datang untuk bicara, tuh banyak tuh juga yang transgender, kenapa akses kesehatannya mereka juga nggak ini dan segala macam gitu kan. Jadi kan kita sebenarnya saya kayak dijebak kayak kembali lagi ke saya kan. Iya, sebenarnya saya kayak disuruh ikut ke dalam arus itu juga Pak sebenarnya. Tapi dan mengaku itu ya. Dan mengaku itu. Tapi sebelum itu saya sudah bilang ke penyelenggara, ke kelompok-kelompok ini, sorry to say that, karena saya punya prinsip, I don't believe on. Ini tadi yang dibilang emergency, berarti gerakannya sudah real, konkret dan nyata. Mencoba untuk melakukan doktrinisasi bahwa bla 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 itu tadi. Iya Pak, gitu. Berarti benar emergency ya? Emergency Pak, gitu. Jadi kan juga di sini juga udah ada grup-grup, banyak komunitasnya Pak, gitu, yang udah ke liberal banget gitu. Di Kalimantan Selatan? Iya, banyak banget Pak. Gitu udah, iya termasuk tahap yang emergency tadi lah, sangat-sangat liberal lah feminis ini gitu. Feminis apa LGBT-nya? Feminis yang mengusung LGBT tadi gitu. Tapi mereka ini pecah nggak sih? Atau memang feminisme sekarang sudah membangun wacana yang ini baru lagi? Karena memang mereka di Eropa, di Amerika kan sudah banyak nih ya. Saya nggak tahu informasi di sana. Mbak Ria yang tahu gimana ceritanya. Mungkin masyarakat boleh diberitahu bahwa seberapa emergensinya sih sebenarnya. Jadi sekarang Pak, anak-anak muda itu tadi diracuni sama feminis yang udah nggak natural. Nah itu ya natural. Jadi feminis ini udah banyak dicampuri bumbu-bumbu Pak. Karena pengusung awalnya, founder dan mereka yang bergerak ini juga udah pada udah nggak ada ya. Udah nggak ada Pak sebenarnya. Tapi kalau misalkan balik, what is the meaning of feminis? Itu nggak seperti feminis yang sekarang yang kita lihat di Instagram, misalkan di sosmed, di TV-TV gitu. Itu nggak seperti itu sebenarnya. Ini feminis itu hanya menyuarakan tentang hak-hak perempuan dalam meraih suara di ranah politik dan sosial. Itu aja awalnya Pak. Ya, kalau bicara tentang bagaimana munculnya gerakan ini, akar sejarahnya kan, ya itu. Karena situasi kondisi dunia pada saat itu yang memberi ruang. Di semua negara hampir rata-rata. Diskriminatif ya. Diskriminatif. Dan sekarang mulai bergeser nilainya. Nah, yang bergeser itulah yang saya tidak ingin mengikuti itu. Saya balik lagi kata saya secara harfiah dan secara natural aja saya mengikuti yang natural. Gitu. Mbak Ria. Ini pertanyaan saya dan publik juga mungkin perlu mengetahui ini.
Karena Mbak Ria adalah orang yang bersentuhan langsung, saya katakan. Iya. Bahkan sudah pernah sempat mendapatkan pemahaman itu ya, pengetahuan itu untuk ini. Tapi ditolak ya, karena difilter tadi. Iya. Kembali, saya sangat penasaran dengan LGBT. Terkait dengan bagaimana masifnya mereka tadi. Kita bicara dalam skop Kalimantan Selatan. Apakah memang benar gerakan ini sudah mulai secara underground? Silence kemudian, tapi mereka terstruktur, masif dan cukup gencar untuk membangun pondasi struktur di internal mereka agak kokoh sehingga ketika ada momentumnya mereka bisa memunculkan. Ya, gimana Mbak Ria? Yang diketahui Mbak Ria? Iya Pak, jadi kalau di Kalsel udah ada kayak Women March. Nah, Women March itu sendiri kayak ini untuk kampanye lesbi? Enggak, kampanye Hari Perempuan Internasional Pak, untuk perempuan sebenarnya. Tapi ya tadi balik lagi, mereka masuk tiba-tiba mereka masuk bawa bendera pelangi, bendera LGBT yang seolah-olah ya tadi feminis itu juga mendukung yang gerakan-gerakan LGBT tadi gitu loh Pak. Sebelumnya Women March atau International Women's Day itu nggak menyinggung masalah itu Pak. Yang kita singgung adalah kayak buruh-buruh perempuan misalnya, yang isu-isu perempuan aja. Tapi dari 2017 5 tahun ke belakang ini timbullah yang itu Pak gitu. Nah sebenarnya juga mereka udah di underground itu udah ya tadi yang saya bilang kelompoknya itu udah ratusan kayaknya Pak di Indonesia ya. Ratusan ribu orang. Hampir ya, mungkin ada jutaan juga Pak gitu. Kalau ditata. Tapi kalau di Banjarmasin belum seterbuka itu Pak. Iya, karena makanya di tadi saya silent tadi ya. Silence tadi belum. Tadi mereka udah mulai memahami dan merasa memiliki kesadaran hak itu ya. Iya. Kalau dulu kan mereka tidak peduli dengan pandangan publik, yang penting selama mereka tidak terlihat, orientasi seksual mereka tersalurkan, it's okay. Ya bagi mereka kan dunia mereka gitu. Tapi mereka ini yang memang memiliki kecenderungan itu, seperti terbangun nggak kesadarannya sekarang rata-rata mereka itu, sehingga ada keinginan untuk mewacanakan kita harus eksis, kita harus tampil, bahwa kita harus menunjukkan eksistensi kita dengan tanpa ada intimidasi, ancaman gitu. Ada kesadaran itu nggak di kalangan mereka? Ada Pak. Gitu. Saya bicara dengan Kalimantan Selatan. Iya, di Kalimantan Selatan. Lambat tahun ya Pak. Maksudnya karena tadi yang kelompok ini anak-anak muda yang mudah dipengaruhi tanpa mereka riset dulu sebenarnya feminis itu grup kelompok apa gitu. Karena tadi terbawa orang-orang yang udah ada basic dasarnya feminis ini juga dibiayai sama kelompok-kelompok LGBT ini. Jadi sehingga anak-anak muda yang gak riset dulu ini yang udah tergabung, mereka juga udah terpengaruh tanpa riset dulu dan mereka bisa masuk gitu. Jadi yang kelompok-kelompok LGBT ini mereka bisa masuk ke sini karena tadi mereka udah merasa kita udah punya power teman-teman yang udah dukung kita nih gitu. Sepertinya kelompok ini sadar ya kita nggak punya pintu masuk ya karena semua menutup pintu. Maka kita masuk ke pintu yang sudah terbuka aja, yang mudah dengan cara numpang di belakang gitu. Dan ini yang terjadi. Dan salah satu pintunya itu adalah gerakan-gerakan feminisme, gerakan kesetaraan gender yang ketika sejarah awal mereka terbentuk gerakan ini memang nilai-nilai yang diusung memang nilai-nilai feminisme, kesetaraan dalam konteks hak yang itu diatur berdasarkan nilai-nilai sosial, nilai budaya, hukum gitu ya di ruang-ruang publik. Misalnya perempuan yang dulu nggak boleh pendidikan SMA, nuntutnya itu ya, bukan yang yang dulunya saya punya pacar cewek si cewek gitu, enggak kan? Enggak. Dan generasi muda ini nggak paham tentang itu. Udah dimasukin ya. Jadi emergency juga ya. Emergency Pak. Ada khawatir nggak sih Mbak Nia dalam situasi seperti ini dalam pandangan secara pribadi sebagai orang yang memiliki nilai-nilai idealisme agama, sosial tadi, keyakinan tadi? Honestly, I'm worried Pak gitu. Karena ketika kita juga ngomong kayak gini ya Pak, maksudnya saya dipikir nanti close minded gitu.
tadi Rio close minded kan, kamu kan aktivis gitu, Iya, aktivis iya, apa segala iya. macam. You working with the social things gitu, yang you working with human gitu, people gitu, yang mana kelompok ini kan termasuk orang, Iya. katanya gitu. Tapi balik lagi, I have the principle di dalam Islam, saya selalu jelaskan ke orang-orang, I have the principle, jadi saya hanya membicarakan salah satu gender yang emang itu secara harfiah dan natural itu adalah yang dibicarakan. Oke, dan di ketika awal. gerakan itu sudah semakin meruncing, pada Iya. satu titik harus memilih, gimana harus memilih? Harus memilih Tetap pada prinsip itu tadi ya. tetap pada prinsip Pak. Oke. Gitu. Mungkin nanti akan tidak eksis lagi di LSM, tapi pada lingkungan sekitar yang mungkin masih bisa diedukasi secara ini ya. Betul, Karena memang ada khawatiran dari banyak orang terkait dengan begitu luar biasanya gerakan-gerakan LGBT ini. Oh, kita bicara LGBT ya, tapi memang faktanya gitu tadi. Faktanya gitu Pak. Kan Ini itu saya baru kesetaraan tahu. gender. Ya, maksud saya gini. Kita semua baru memahami dan mengerti apa yang tersembunyi selama ini. Bahwa ternyata ketika gerakan ini muncul, ini bukan hanya sekedar sebuah euforia gerakan ingin ini, tapi mereka sudah mulai melakukan Kontaminasi. ya berbagai macam itu ya. Oke, Mbak Ria, bicara soal Kalimantan Selatan. Kita tahu bahwa Kalimantan Selatan adalah tipologi masyarakat kultur agamis, religius yang sangat betul, memegang teguh nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, adab betul, dan Pak. sebagainya. Mbak Ria tadi udah pernah bilang merasakan itu juga ketika ada pengalaman tentang limitasi pembatasan tentang ini dan segala macam. Iya. Ke depan, apakah masyarakat Kalimantan Selatan akan menjadi masyarakat yang cukup open minded dengan wacana nilai-nilai kesetaraan gender? Karena ini kan generasi sudah berubah. Old mind ini kan sudah mulai hilang dengan seleksi alam meninggal, udah nggak lagi fokusnya ke sana gitu ya. Dan generasi baru gimana tantangan tentang kedepannya nih tentang kesetaraan gender? Apakah nanti akan menjadi lebih open minded dengan nilai-nilai kesetaraan itu? Apakah nanti justru akan semakin meningkat gerakan penolakannya? Iya Pak. Jadi kedepannya sih menurut saya 10 tahun yang akan datang juga udah maju ya Pak. Maksudnya open minded banget gitu soal kesetaraan dan secara kapabilitas dan kredibilitas sebagai seorang perempuan. Tapi balik lagi menurut saya harus juga digabungkan dengan nilai agama juga Pak. Ini hati-hati. Kadang kita sedikit demi sedikit kelompok ini menggeser nilai agama gitu. Misalkan jadi saya selalu gini Pak. Jadi kadang kan kalau kesetaraan gender juga katanya itu mendrive perempuan untuk bisa super power juga, biar dia bisa ngelawan juga gitu di rumah tangga misal sama suami. Iya, betul. Karena dia udah punya duit yang banyak gitu, pendidikan yang tinggi, jadi dia semena-mena gitu. Dan itu banyak terjadi juga ya. Dan itu banyak terjadi Pak sebenarnya di zaman sekarang pun udah banyak terjadi kan Pak ya. Tapi balik lagi Pak, saya believe on dimana kalau misalkan memang perempuan itu punya prinsip juga dan nilai value yang bagus, bukan hanya value dia sebagai seorang perempuan tapi value dia tahu di mana meletakkan value itu gitu. Dia tahu porsinya di mana. Dan laki-laki pun juga sama gitu. Dan secara kita habluminanas ya Pak ya, ketika kita udah tahu value kita di mana, kita meletakkannya seperti apa, dengan cara apa, dengan porsi seperti apa, apakah porsi ini sedang, pas, atau berlebihan. Nah, itu yang seharusnya nilai-nilainya juga yang agama juga harus kita tanamkan juga ke generasi-generasi selanjutnya gitu Pak. Jangan sampai adanya pemikiran yang seperti ini yang awalnya ke westernan tapi kita tidak menyelingi juga nilai agama. Jadi kita di Siti Sarah Women Center juga selingi nilai agamanya juga. Saya sepakat dengan itu dan pertahankan saran saya. Iya Pak. Tetapi iya. Gerakan ini juga sekali lagi atas nama kesetaraan gender, atas nama feminisme yang diusung sudah masuk pada ranah domestik dan bahkan bahasa yang saya gunakan supaya tepat ya, bahkan intervensinya sudah nyata. Kita tahu undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Iya. Pada wilayah domestik rumah tangga itu sudah diatur.
ketika seorang perempuan menolak. Tapi memang tidak secara eksplisit, tetapi bahasa hukumnya muncul bahwa perlindungan perempuan itu sampai pada ranah domestik. Iya. Saya sederhanakan bagi masyarakat yang mungkin tidak paham bahwa undang-undang ini, mungkin saya salah, tapi ini tafsiran saya orang awam karena saya membaca sekilas. Iya. Diatur juga bahwa dalam wilayah domestik rumah tangga, ketika ada paksaan, ancaman, kekerasan dalam relasi seorang suami istri, ketika istri misalnya tidak memiliki keinginan melayani suami, ini bukan dalam isi undang-undang tapi tafsiran saya, maka dia berhak. Dan ketika suami memaksa, maka itu bentuk pemaksaan, bentuk yang boleh dan bisa dikenakan pasal menyangkut hukum positifnya. Tapi kan ada nilai tadi yang seperti dikatakan. Idealnya memang memahami ini dengan dua sisi yang supaya berimbang balance. Tapi kan ada juga kelompok orang yang mengatasnamakan gender, kesetaraan, hak dan segala macam. Perempuan tuh kan mut-mutan katanya. Kalau dia lagi kena nggak moodnya kan nggak bisa dipaksa lagi capek, ya kan? Nah, lalu kemudian si suami misalnya pasangannya menginginkan misalnya dan ditolak, lalu kemudian terjadi ancaman bahkan hanya sekedar perkataan, ucapan, apalagi sampai fisik bisa kena. Pandangan Mbak Ria sebagai seorang aktivis perempuan, saya tadi sepakat dan setuju dengan Mbak Ria yang punya nilai-nilai yang nggak bisa ditabrak karena dia menjadi satu fondasi kita untuk menempatkan diri tadi ya. Gimana dalam pandangan Mbak Ria sebagai seorang aktivis perempuan ketika negara melalui undang-undang sudah mengatur pada ranah yang ini sebenarnya bukan ranah negara gitu. Gimana? Saya kerja di LSM ini kurang lebih udah 5 tahun ya Pak ya di ranah kita perempuan segala macam. Jadi saya menemui beberapa case yang berbeda Pak, cases yang berbeda. Satu case saya temui perempuan ini, mbak ini menikah, dia dipaksa melakukan hubungan badan melalui anus dan dubur. Secara Islam kan kita nggak boleh berhubungan badan lewat situ Pak. Dia dipaksa mbak ini nggak mau karena itu menimbulkan sumber penyakit katanya. Itu ada alasan dan it's make sense sih dalam Islam nggak bisa. Dan dia dipukul mbak ini, dipukul, dia lapor, dia visum, memang terbukti seperti itu. Dan suaminya mengakui bahwa saya adalah gay. Gitu. Gay Pak, ternyata banyak seperti itu kasusnya Pak. Di Kalimantan Selatan ini? Kalimantan Selatan. Oke, Kalimantan Selatan ya, kita nggak sebut daerahnya. Kita nggak sebut daerahnya. Tapi masih muda mereka pasangannya? Masih muda, 30-an. Dan baru tahu gay setelah dilaporkan? Iya, setelah dilaporkan. Kenapa? Dan si suami ngaku? Suaminya ngaku, kenapa kamu mau berhubungan melalui anus dan dubur aja? Kenapa nggak? Yang benar gitu. Yang benar gitu Pak. Suaminya bilang saya gay, seksualitas saya gay. Biseksual dong, karena dia juga nikah kan. Tapi orientasinya lebih dominan ke gay-nya. Ke gay, dia menikah karena tuntutan keluarga gitu, sama perempuan gitu Pak. Perempuannya juga nggak tahu bahwa suaminya. Nggak tahu Pak di awal. Karena merupakan orang terpandang juga gitu Pak. Jadi mereka udah kelihatan. Punya anak 1. Berarti sempat normal juga jalan masuknya. Sempat normal gitu. Iya, oke. Nah, itu sebenarnya Pak yang negara mencoba melindungi itu. Mencoba melindungi perempuan dari ranah-ranah itu. Oke. Pada kasus yang spesifik ya. Kasus yang spesifik gitu. Tadi juga Bapak bilang kadang perempuan kan capek, lelah, nggak mood untuk melayani suami gitu. Banyak juga yang misalkan kan di dalam Islam ketika kita bisa melayani suami kita dengan baik, kita melakukan itu kan itu sunnah Pak, kita dapat pahala kan sebagai istri. Sedekah itu. Sedekah Pak. Nilai sedekah gitu. Jadi ada juga Pak kasusnya ini karena komunikasi tadi yang nggak jalan. Ada juga kasusnya ibu ini memang dia ditanya, ibu dipukul? Ya, saya dipukul. Ditanya, mohon maaf, berapa kali ibu melakukan hubungan seksual selama 1 bulan? 1 bulan itu 2 kali Bu, katanya.
oh 2 kali gitu. Iya 2 kali aja gitu, karena kadang saya capek gitu, saya males dan segala macam gitu. Saya bukannya tapi saya capek gitu, saya kan pulang kerja nanti ngurus anak lagi ini gitu. Jadi saya nggak ada keinginan gitu kadang gitu. Sambil dikasih tahu, oh ibu tahu nggak kalau misalkan, oh saya baru tahu kalau misalkan itu adalah sedekah dan lain-lain. Berarti ada informasi-informasi atau pengetahuan secara gini Pak, kebanyakan ya saya setuju dengan diskusi pranikah. Sebelum kita menikah kita diskusi sebenarnya ekspektasi seksual kita seperti apa, ekspektasi kita nanti seksualitas kita seperti apa secara suami istri gitu. Misalkan nanti kalau kamu kalau aku nanti ini, aku mohon maaf ya, aku seperti ini gitu. Jadi kita udah tahu sebelumnya kayak gitu Pak. Nah kebanyakan ibu-ibu ini sebelum itu tidak tahu informasi-informasi seperti itu Pak gitu, di rumah tangga seperti apa gitu. Sebelum pranikah itu tidak tahu cara komunikasinya seperti apa. Jadi ya tadi ibunya selalu menolak untuk berhubungan, lalu ibunya dipukul kayak gitu. Nah lalu kita mediasi Pak, mediasi antara sepasang suami istri ini. Iya bu, saya tuh gregetan sama suaminya. Iya bu, saya gregetan. Dia tuh selalu saya ajak tuh nggak mau. Ya untuk apa? Ya saya kalau misalkan kawin lagi atau beli kayak gitu, ya saya bisa aja. Tapi saya kan nggak mau ini segala macam gitu. Jadi kita mediasi lagi Pak. Jadi itu kan case-nya macam-macam ya Pak ya di masyarakat. Nah, yang tadi yang Bapak bilang adalah ini apakah nantinya istri akan semena-mena kalau misalkan udah ada undang-undang ini, akhirnya yang disalahkan adalah laki-laki, padahal kan istrinya yang sebenarnya nggak mau melayani kayak gitu. Alasannya apa segala macam. Ya untuk itu tadi Pak, sebelum melaporkan itu biasanya ada mediasi di DP3A, di LSM yang membantu psikolognya, pelayanan hukumnya gitu. Baru kalau misalkan memang ada the reason yang memang itu sudah melanggar norma, kayak yang tadi yang melalui dubur anus itu sudah melanggar norma, itu sudah tidak sesuai dengan syariat Islam misalkan, tidak sesuai dengan agama dan sosial dan lingkungan, itu baru dilaporkan kayak gitu Pak. Jadi kita advokasinya melalui itu juga Pak gitu. Kecuali pada titik tertentu sudah mulai mengancam kepada nyawa, keselamatan nyawa gitu Pak. Tapi saya pikir saya nggak tahu ya, saya tidak mau memberikan komentar apapun terkait dengan undang-undang ini karena ada pro dan kontranya juga. Iya. Tapi yang pasti kan sebuah produk undang-undang ini kan lahir karena responsif negara terhadap situasi dan kondisi gitu ya. Iya. Dan pastinya undang-undang ini merupakan harapan, keinginan dan perjuangan dari kaum perempuan juga ya, termasuk para aktivis-aktivis perempuan juga ya. Betul Pak. Ya, menarik sekali diskusi kita dari bicara soal kesetaraan gender, kepada pendidikan, kepada isu-isu feminisme, LGBT, sampai soal undang-undang. Betul Pak. Mbak Ria, saya sudah diingatkan ya bahwa diskusi kita ini udah 1 jam lebih loh, nggak nyangka loh ya. Kalau kita teruskan nanti agak keterusan lagi ya. Mungkin nanti kita akan bikin segmen kedua, mungkin dengan tema yang lebih menarik, apa yang mungkin kita bisa bicara tentang case-case yang tadi udah dihadapin ya. Yang itu bisa menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat. Karena tadi yang dicontohkan tadi ada seorang istri yang dia menolak bukan karena apa-apa, tapi setelah tahu dia memahami dan mengerti tentang peran tanggung jawabnya tadi ya. Oke, tapi ada juga kasus seperti itu yang menarik ya. Banyak Pak. Saya pikir nanti kita akan bisa discuss lagi ya. Betul, Pak. Pada part 2-nya bicara tentang ya itu tadi kasus-kasus yang cukup menarik, mungkin kasus-kasus yang berbeda. Yang ini akan menjadi sebuah pengetahuan sekaligus edukasi ke masyarakat bagaimana dalam menghadapi atau ketika memposisikan diri tadi ya, tentang makna kesetaraan gender, tentang feminisme. Baik, Mbak Ria, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Toto. Undangannya sudah hadir ke sini, diskusi kita cukup menarik dan semoga ini bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat, terutama tentang apa yang kita diskusikan tadi dengan situasi dan kondisi yang cukup emergensi ini tadi. Dan juga pengetahuan buat masyarakat tentang bagaimana makna kesetaraan ini bukan dimaknai sebagai kesetaraan yang kebablasan. Ada nilai yang nggak bisa ditabrak, ya. Ada rambu yang tidak bisa dilanggar atas nama apapun, entah itu HAM, entah itu hak dan segala macam. Betul, Pak. Dan ini yang diusung oleh Siti Sarah Women Center. Ya. Betul. Oke, terima kasih sekali lagi diskusinya. Semoga Siti Sarah Women Center bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan pemberdayaan perempuan agar nantinya mereka bisa lebih memiliki
ruang terbuka terkait dengan hak-hak mereka terutama dalam pendidikan tadi. Siap. Karena peran mereka tadi yang di awal disebutkan tadi akan mencetak generasi-generasi muda bangsa yang tentunya akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini. Iya, Baik, terima kasih Mbak Ria sekali Terima lagi. kasih Pak Toto. Ya. Radar Banjarmasin. Iya, kita ketemu kembali pada part kedua mungkin pada waktu nanti dan Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.